Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillah, disyukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita. Allah limpahkan kepada kita kembali, alhamdulillah kita dikumpulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis kita yang mulia ini. Masih kita berada di bulan yang agung ini, yaitu bulan Maulid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mengambil manfaat banyak dari bulan yang mulia ini. Dan semoga tidaklah keluar kita dari bulan Maulid ini kecuali kita telah mendapatkan hubungan yang baru dengan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa pula kita aturkan kehadiran junjungan kita, kekasih kita, baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan juga kepada keluarga Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, dan orang-orang yang meneladani jalan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang berbahagia rahimakumullah, alhamdulillah bisa melanjutkan lagi pelajaran kita, itu pelajaran di dalam kitab Risalatul Muawanah Al Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Sampai kita pada pertemuan yang lalu kita telah bersama-sama menyelesaikan tentang keutamaan niat. Keutamaan niat, dan telah kita ketahui bersama-sama bahwasanya pondasinya amal adalah niat. Niat yang bisa menjadikan amal yang kecil menghasilkan pahala yang besar. Niat pula yang bisa mengubah amalan yang besar tapi hanya mendapatkan pahala yang kecil. Tergantung seberapa besar dan seberapa kuat tekad yang ada di dalam dirinya ketika melaksanakan ibadah dan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang di bab ini Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau menjelaskan kepada kita hal yang berkaitan menghidupkan waktu, mengisi waktu. Allah Subhanahu wa taala memberi kita waktu dalam setiap hari selama 24 jam. Maka di dalam pembahasan ini beliau akan mengajarkan kepada kita bagaimana cara supaya waktu kita tadi lebih banyak manfaatnya daripada yang sia-sia. Beliau akan sebutkan amalan-amalan yang harus menjadi rutinitas kita setiap hari apa aja. Nanti akan disebutkan diantaranya zikir, diantaranya sholat-sholat sunnah, diantaranya berupa wirid membaca Al-Quran, diantaranya berupa wirid menuntut ilmu, dan diantaranya berupa wirid yaitu tafakkur. Beliau akan jelaskan semua di dalam kitab beliau yang mulia ini. Jadi perlu kita tahu biar kita bisa menghidupkan waktu kita ini. Karena selama 24 jam yang kita lalui setiap hari yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau jumlahkan mungkin ibadah kita selama sehari paling sejam. Dibagi-bagi sholat 5 waktu. Kemudian mungkin kita ada belajar zikir dan segala macam. Paling dari 24 jam itu kalau digabungkan mungkin ibadah kita paling kita ambil cuma 2 jam aja.
Yang sisanya 22 jam kita habiskan dengan hal yang sia-sia. Umumkan motor yang depan tanah dicor. Motor. Ya. Pengumuman sedikit itu yang sepeda motor yang parkir di pinggir jalan bisa dipindah karena mau dicor. Mau dicor, jadi ada pinggir jalan yang di sisi-sisi jalan itu bisa dipindahkan karena mau dicor. Sekilas info. Qala al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad wa 'alaika bi'imarati awqatika. Wajib atasmu bi'imarati awqatika untuk menghidupkan waktu-waktumu. Biwadhaifil ibadat, dengan berbagai macam tugas-tugas ibadah. Hatta sehingga la tamurra sa'atun min lailin aw nahar illa wa takunu laka fiha wadhifatun minal khairi, sehingga tidaklah berlalu setiap saat waktu yang kita jalani setiap hari, baik malam atau siang hari, kecuali kita punya kegiatan di situ, ada rutinitas di waktu tadi, daripada kegiatan yang baik, yang positif. Tastaghriquha biha, yang kamu pakai waktu tadi untuk beribadahnya. Fabidzalika tadhharu barakatul awqat, maka dengan cara seperti itu kita akan mendapatkan keberkahan waktu. Keberkahan waktu. Tahu pian keberkahan waktu lah. Waktu itu apabila diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, waktunya singkat, dapatnya banyak. Itu waktunya berberkah berarti. Tapi waktu kalau tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, waktunya lama, dapatnya sedikit. Contoh, ada orang umpamanya baca Al-Qur'an habis maghrib, antara maghrib dan isya, baca ya, bukanya Al-Qur'an, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, misalnya baca juz 1 dari mulai ba'dal maghrib sampai masuk waktu isya, dia baca. Kemudian saat dia membaca tadi, ketika sampai masuk waktu isya, dapat cuma 3 lembar aja. Misalnya ini 3 lembar, adzan dah isya orang. Sudah adzan isya atau setengah juz lah misalnya. Ada lagi orang di sebelahnya baca Al-Quran sama, waktunya dari habis maghrib sampai isya, tempo bacanya sama, jadi kecepatan bacanya sama, kada beda dengan yang tadi. Tapi ternyata ketika sampai waktu isya dapatnya 1 juz. Yang tadi cara bacanya sama, dapatnya 3 lembar aja. Nah ini namanya yang dapat 1 juz ini, waktunya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu sedikit dapatnya banyak. Yang satu waktunya banyak, dapatnya sedikit. Itu namanya waktu yang berkah. Nah, kita kalau mau bisa dapat yang banyak keuntungan daripada ibadah tadi, maka sangat membutuhkan yang namanya waktu berkah. Waktu berkah. Waktu itu kalau sudah diberkahi oleh Allah, wah luar biasa, nikmatnya luar biasa itu. Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal contoh lagi, Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad itu tiap malam beliau bisa melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat tiap malam. Sholat sunnahnya 1000 rakaat. Kita seandainya kita nih mencoba hendak sembahyang mulai habis isya, makan malam gini kada, ya ke WC gini kada, pokoknya sembahyang aja mulai habis maghrib, mulai habis isya sampai subuh, amun dapat 1000 rakaat harat ya kan gitu. Padahal kada beampihan, itu aja sholat aja pokoknya paling mentok main 300 rakaat atau 500 rakaat mungkin, itu pun sudah berhemat banget. Amun juga ada kan gitu, amun juga terawih 2-3 jauh paksaan
apalagi yang sampai 100 rakaat, 200 rakaat. Ini beliau mengerjakan bukan cepat-cepatan, santai jangan ngerjakannya santai dan dengan khusyuknya. Dan juga bukan itu aja amalan sidin tiap malam, beliau punya amalan yang lain lagi selain daripada sholat 1000 tadi. Tapi kenapa sidin bisa, kita kada bisa? Kita tidak bisa. Pada sama aja mulai habis isya sampai subuh. Nah, kenapa beliau bisa dapat banyak, kita kada bisa, padahal kita habiskan waktu kita untuk melakukannya? Karena waktu beliau berberkah, waktu kita kada, kurang berkahnya. Jadi kita ini kada cukup bisa sampai situ, beliau bisa cukup. Itu namanya waktu yang berkah. Nah, ini yang kita cari. Nah, salah satu caranya supaya kita dapat keberkahan waktu, kata ulama, dengan cara kita agendakan jadwal. Makanya kalau anak pondok itu biasanya jadwal, jam sekian sampai jam sekian ini yang dilakukan, menjadwalkan seorang aja. Kemudian setelah itu ini mandi jam sekian sampai jam sekian. Setelah itu makan pagi jam sekian sampai jam sekian. Setelah itu masuk kelas, habis kelas kena baca tapas jam sekian sampai jam sekian. Itu diatur semuanya dan dia jalankan itu semua, itu pasti nanti waktunya akan berkah. Jadi salah satu cara seperti itu, diatur. Nah, ini beliau menjelaskan di dalam bab ini, itu sudah cara mengatur waktu tadi itu. Diaturkan. Banyak kitab-kitab ulama kita yang mereka di dalamnya membantu kita untuk mengatur waktu. Di antaranya kitab Imam Ghazali Bidayatul Hidayah. Itu dari awal kita bangun guring sampai kita guring lagi, dijelaskan sidin di situ. Apa yang kita kerjakan dari bangun subuh apa, jam sekian apa, waktu duha apa yang kita kerjakan, ba'da zuhur sampai asar apa, terus sampai kita guring lagi. Makanya orang bahar itu waktunya berkah. Waktunya berkah. Imam Ghazali itu umur sidin berapa? Umur sidin 55 tahun aja. Cuma 55 tahun. Tapi apa yang sidin dapatkan dalam tempo 55 tahun tadi? Anggaplah potong masa halusnya 10 tahun. Jadi 45 tahun aja. Bisa menghasilkan ratusan lembar kitab catatan sidin, berapa kitab yang beliau hasilkan dan manfaat bagi umat Islam. Kita umur 30-40 tahun baca Quran aja kadang belum khatam lagi, belum khatam, paling khatam berapa kali aja. Beliau bisa menghatamkan Quran tiap hari khatam, belum belajarnya, belum ngajarnya, belum nulis kitabnya, belum. Cukup waktu yang tadi singkat 45 tahun tadi bisa menghasilkan banyak manfaat bagi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Nawawi cuma 40 tahun aja meninggal. Siapa yang tidak kenal Imam Nawawi? Imam besar nih, umur 40 tahun meninggal dalam keadaan bujang, belum kawin. Imam Nawawi. Potong masa kecilnya 10 tahun, 30 tahun aja masa sidin tuh bahasanya. Belum masa belajarnya. Kan pasti ada masa belajarnya, berapa puluh tahun belajarnya dulu. Imbah itu hanya nulis kitab kan itu. Berapa karangan kitab Imam Nawawi? Sampai dihitung oleh ulama, hasil kertas halaman catatan Imam Nawawi itu, nah kitab sini tuh dihitung dengan umur sini, itu kayaknya kada masuk akal bisa menghasilkan karangan sebanyak itu. Tapi karena berkah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang singkat dapatnya banyak. Dadharu barakatul awqat, dengan cara diatur waktu tadi maka akan tampak keberkahan waktu. Wa tahsulu faidatul umri, maka akan kita dapatkan pula faedah umur kita nih. Wa yadumul iqbal 'ala Allah taala, dan akan senantiasa kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanbaghi an taj'ala lima tata'atahu min al-'adat kal akli wasyurbi was-sa'i lil ma'ashi awqatan takhussuha. Dan itu kata beliau bukan hanya ibadah aja, tapi kegiatan kita yang lain ibadah pun kalau bisa tentukan waktunya. Kayak waktu makan jam berapa sampai jam berapa, jangan semaunya. Makan siang umpamanya dari jam 12:30 sampai jam 1:15 misalnya. Itu di waktu juga. Waktu tidur jam sekian sampai jam sekian, tidur siang. Kemudian waktunya bekerja dan segala macam, itu pun diatur, jadi bukan hanya ibadahnya aja. Tapi hal-hal yang seperti tadi, adat kebiasaan kita pun juga
kalau bisa disusun. Nah, itu karena kita dapatnya banyak. Tapi kalau kita ada waktu berbila-bila aja, betapasan terserah aja. Akhirnya seharusnya di situ waktu kita mengaji kita pakai betapasan. Camuh sudah jadinya. Karena tidak tertata kan gitu. Tidak ada batur. Di situ seharusnya waktu kita bersolawat, karena tadi siang ada sempat betapasan, ya kita pakai betapasan di situ. Padahal itu kacau kan aturannya semuanya. Jadi waktu kita hilang begitu aja. Wa'lam, ketahuilah annahu la yastaqimu ma'al ihmal hal. Tidak akan menjadi tegak apabila orang tadi banyak menyia-nyiakan. Khususnya waktu. Banyak menyia-nyiakan waktu, maka tidak akan lurus orang ini. Wa la yasluhu mal ighfali bal, dan tidak akan juga bagus hati kita apabila kita banyak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Hujjatul Islam, berkata Hujjatul Islam Imam Ghazali, nafa'allahu bih, yang bagi sepatutnya antuwazzi'a awqataka, kamu membagi-bagi waktumu, wa turattibu awradaka, dan kamu menyusun wirid-wirid setiap hari, wa tu'ayyinu likulli waqtin syughlan, dan kamu menentukan setiap waktu itu kesibukan, la tata'addahu, yang tidak kamu lampaui, wala tu'thir fihi siwah, dan tidak kamu dahulukan selain dari waktu yang telah kamu tentukan. Jadi maksud sidin itu waktu kita itu kita tertibkan, wirid kita tentukan. Misalnya kita tentukan saya baca Al-Quran dari jam 11 siang sampai zuhur, maka kayak itu sudah waktunya. Bila sampai jam 11 siang kesibukan apa aja tinggalkan, baca Quran, jangan diganti dengan yang lain. Itu maksud sini, ditentukan waktunya. Dari habis zuhur kena namanya habis zuhur saya baca wirid ini ditentukan. Sudah bila habis zuhur baca sih, jangan sampai terlewat. Nanti ba'dal asar saya akan baca Al-Waqi'ah misalnya, maka itu panggil dibaca, jangan lagi baca yang lain sehingga Al-Waqi'ahnya kalau terbaca salah, ini tidak bisa. Tentukan jam sekian sampai jam sekian baca ini, jam sekian sampai jam sekian baca ini. Bila sampai jamnya gawi dah yang ingin kita lakukan yang sudah kita tentukan dari itu. Itu maksud beliau. Wa amma man taraka nafsahu muhmalan, adapun orang yang membiarkan dirinya kada terurus, waktunya semau-maunya aja. Bibirnya nak guring, bibirnya nak makan. Kapan dia mau santai, kapan dia mau ngobrol, kada tertata waktunya, tidak tersusun waktunya. Maka kata beliau, ihmalal baim, sebagaimana hewan, yashtaghilu fi kulli waqtin mimma ittafaq kaifa ittafaq, dia melakukan kapan aja yang dia mau tanpa ada waktu yang tersusun. Fatamdi aktsaru awqatihi dha'iyah, maka waktunya akan hilang sia-sia, banyak yang terbuang, pasti banyak yang terbuang. Sedangkan wa awqatuka umruka, waktu kita adalah umur kita, wa umruka ra'su malik, dan umur kita adalah modal kita. Ibaratkan orang berdagang, kita ini orang berdagang, modalnya mana? Modalnya yang umur kita tebang, itu modalnya. Maka orang tuh kalau hendak sukses banyak untung, jangan dibuang-buang modal kan gitu. Modal ini dikelola sebaik mungkin supaya menghasilkan apa? Laba yang banyak. Semakin pintar orang mengelola modal, maka semakin banyak keuntungannya yang bisa dia dapatkan. Jadi semakin pintar kita mengatur umur kita ini, menentukan, ya, ditartibkan, disusun bujur-bujur, maka semakin banyak keuntungan yang akan kita dapatkan. Wa alaihi aslu tijaratik, dan itu adalah modal utama dalam berdagang. Wa bihi wusuluka ila na'imil abad, dan dengan umur kita bisa mendapatkan kenikmatan yang selama-lamanya, itu surga. Fi jiwarillahi ta'ala, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa kullu nafasin min anfasika jauharatun la qimata lahu, setiap nafas yang keluar, kita keluarkan nafas, narik, keluar, tarik, keluar, tarik, setiap nafas yang keluar, kata beliau, itu adalah permata yang kada bisa ditukari, saking mahalnya, saking
mahalnya setiap nafas kita nih. Adakah orang bisa menukari? Tidak kawan. Saking mahalnya kada bisa tukari. Kullu nafasi min anfasika jauharatun la qimata lahu. Idla iwadha lahu wa idza fata fala audalah. Apabila hilang waktu kada bisa diberkakan lagi dah. Bilanya hilang aja. Tidak mungkin bisa dikembalikan lagi. Wala yanbaghi an tastaghriqa jami' awqatika biwirdin wahid. Kemudian kata beliau, kalau kita hendak berwirid, saya mau punya wirid tiap hari, kayak orang juga. Ada wirid tasbih, ada wirid tahlil, ada wirid macam-macam. Apabila kata beliau kamu ingin mempunyai wirid, baca wirid, maka wirid itu jangan sebuting. Kalau wirid itu jangan satu macam, kata beliau. Wa in kan afdhalul aurat, walaupun wirid kita yang satu macam tadi paling afdolnya wirid. Pamannya nih, kita sering mendengar keutamaan sholawat, jadi sepanjang hari sholawat aja. Bagus, cuman itu satu macam aja enggaknya, jangan. Tapi wirid itu dibanyaki macamnya dibanyaki. Fatafutu kabidzalik barakatu ta'addudil aurat. Apabila kita berwirid itu semacam aja, maka kita kehilangan fadilah macam-macam wirid yang lain. Karena setiap wirid itu ada rahasianya masing-masing, ada manfaatnya masing-masing. Ya. Wa tanaqqulu fiha fa inna likulli wirdin atharan fil qalb. Setiap wirid itu punya efek masing-masing di dalam hati kita. Wa nuran wa madadan, dan punya cahaya, wa madadan, dan pemberian Allah Subhanahu wa taala, wa makanatan min Allah laysat li ghairihi, dan tempat di sisi Allah yang tidak dimiliki oleh wirid yang lain. Jadi seandainya kita tuh milih baca sholawat seharian penuh, sholawat bisa dapat 10.000, tapi sholawat aja. Pilihan yang kedua, membaca sholawatnya 1.000 aja, tapi ditambah bisa lagi membaca yang lain, istighfar pamannya 200, 300, tasbih 300, tahlil 300, takbir 300, serba 300 aja tapi banyak macamnya. Dibanding dengan ini 10.000 bisa dapat tapi sholawat sebuting aja, maka yang ini yang lebih afdal. Yang sedikit-sedikit tapi semuanya terbaca, tapi semuanya ada. Karena itu tadi, setiap wirid itu punya efek masing-masing di hati kita. Takbir punya efek masing-masing. Karena tasbih itu juga ada, yang ada di tasbih kada ada di takbir, yang ada di takbir kada ada di tasbih, gitu. Jadi mau kada mau semuanya kita baca baru bisa maksimal hasilnya. Baru bisa maksimal. Oh, aku ini hendak baca Quran aja seharian, Quran aja, kada lagi wirid-wirid yang lain. Bagus, kada apa-apa, bagus. Cuman ada kurangnya, gitu. Ada kurangnya. Jadi walaupun wirid tadi paling afdalnya wirid, tetap kita tidak dianjurkan untuk satu macam aja, tapi banyak-banyak macamnya. Nah, wirid kita kan macam-macam, istighfar, tasbih, tahlil, tahmid, takbir, dan segala macam itu macam-macam. Semuanya kalau bisa pian baca, walaupun misalnya nih, walaupun 100 saja misalnya, atau 200 tapi semuanya terbaca. Apa faedahnya? Faedahnya lagi kata beliau, wa yadul idza naqalta idzan taqalta min wirdin ila wirdin aminta bidzalika minas sa'amati wal kasal. Faedahnya lagi, kita berwirid itu macam-macam modelnya supaya kita itu kada bosan. Manusia ini sifatnya bosan, bila itu aja bosan. Itu sifat manusia itu. Pian pamannya makan, takuni apa makanan favorit pian? Kambing guling misalnya nih, ayo tiap hari dimasak kambing guling, sebulan aja banyak kada pian, mencari intalu tuh pian, mencari tempe tuh, padahal makanan favorit pian itu, paling senang pian kambing guling itu. Cuma kalau itu aja bosan, tuh sifat manusia, sifat manusia seperti sama dengan zikir tadi jar sini. Kalau itu aja takutnya kena bosan, akhirnya malas membaca.
Tapi kalau nya berubah-ubah berganti-ganti, nah ini aman dari sifat bosan, aman. Wah, tasbih 100, oh berganti lagi istighfar, dari istighfar ganti lagi takbir karena ganti lagi sholawat karena berganti lagi baca Al-Quran, berubah-berubah kayak itu aman dari rasa bosan. Kayak kita makan juga berganti-ganti menunya tiap hari, tempe karena ada waktunya daging, ada waktunya mandai kan gitu, ada waktunya iwak karing, ganti-ganti. Itu walaupun sederhana tapi kita kada bosan karena berubah-ubah, berganti-ganti. Wa minadh dhajari wal malal, dan daripada dhajar, rasa sumpek dan rasa bosan sama aman. Qala Ibnu Athaillah Asy-Syadzili rahimahullah taala, berkata Ibnu Athaillah Asy-Syadzili rahimahullah taala, lamma alimal haqqu minka wujudal malal lawwana laka ta'at. Kata beliau, ketika Allah tuh tahu bahwasanya tabiat manusia ini bisa bosan, maka dari situlah Allah menjadikan ibadah ini macam-macam modelnya. Itu hikmahnya kenapa ada ibadah sholat, kenapa ada ibadah puasa, lain-lain kalau lah, kenapa ada ibadah zakat, kenapa ada ibadah umroh atau haji. Coba kalau jadikan ibadah itu satu aja, sholat aja beratan, kan kada. Di macam-macam, dibuat macam-macam modelnya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tahu kita ini punya sifat bosan, supaya kada bosan dijadikanlah macam-macam bentuknya ibadah tadi. Nah, sama dengan ini kata beliau. Ya, jadi kalau hendak buir itu ambil semuanya, biar tunggal dikitan dari kita tadi. Kita hanya mulai, hendak mulai buir ini, karena bisa banyak 100 saja. Tasbih 100, takbir 100, tahmid 100, istighfar 100, sholawat 100. Biar 100 tapi semuanya dibaca. Karena baru nambah lagi, naik lagi 200. Karena nambah lagi 300. Kayak itu caranya beramalan itu. Kada kawal langsung. Hanyar hendak beramalan, belum pernah beramalan sama sekali. Sekali beramalan langsung 1000. Wah, 1000. Esoknya 2000. Esoknya 3000. Hari keempat ampih lagi dah beramalan. Karena takajud. Ya, jadi beramal sedikit-sedikit dulu, awali dulu 100 dulu, karena sudah istiqomah, sudah kita tuh ngerjakannya ada maksa lagi, apalagi sampai kita tuh sudah merasa kita yang butuh dengan itu, tambahi lagi, baru ditambahi 200, naik 100, 200 terus dulu itu aja dulu, karena kita sudah istiqomah, kada merasa berat lagi dah yang 200 tadi, dan kita merasa kurang kalau seandainya kita kada membaca itu. Kita sudah merasa butuh dengan zikir tadi, tambahi lagi 100, 300. Tunggal dikitan, ada prosesnya. Ada, kada kawal langsung tidak bisa. Wa'lam, dan ketahuilah anna lil aurat atharan kabiran fi tanwiril qalbi. Di dalam wirid itu ada dampak yang sangat besar di dalam hati kita. Wirid. Itu sangat pengaruh di dalam hati. Khususnya wirid zikir dan yang semisalnya zikir-zikir. Itu harus ada kita, karena wirid tadi yang mengekang hawa nafsu kita, ditekan ya. Kita ini kan ada nafsu masing-masing nih, ada nafsu, di dalam nafsu ada hawa. Ini yang mengolah kita melenceng dari ajaran Tuhan, yang nafsu, hawa nafsu kita ini, dan itu senantiasa terusnya membisiki kita. Salah satu cara menekan dorongan nafsu, zikir, wirid. Jadi kalau kita wirid itu ditekan, tapi kuat, tetap juanya membisikkan yang kada baik, tapi kurang kuat ajakannya, lemahnya dengan wirid tadi itu. Makanya orang di pondok pesantren itu kada mau belajar aja pasti ada wiridnya. Coba lihat ya pesantren kita lah khususnya, kada ada bang yang seharian tuh belajar aja, tidak ada, pasti ada wiridnya, berwirid. Habis subuh kena hizib Nawawi, wirdul latif, yasin, kemudian wirid sakran. Kena mbah zuhur hizib apa namanya, hizib bahar kan habis asar, hizib nasar habis zuhur, kemudian habis asar hizib bahar, kemudian waqiah ba'dal maghrib, antara maghrib dan isya ada wiridnya, habis isya ada wiridnya. Itu kenapa di pondok seperti itu? Karena supaya menekan nafsu. Jadi belajar itu rajin, kan itu belajar. Bahkan kadang-kadang ada pondok pesantren yang lebih banyak wiridnya daripada belajarnya. Wiridnya lebih banyak daripada pelajarannya. Pelajarannya paling 3 jam sehari, wiridnya bisa 5 jam sehari, 6 jam.
Yaitu tadi kalau sudah nafsu ini sudah terkendali, maka mencari ilmu itu gampang, mudah. Makanya nafsunya ditekan oleh gurunya. Nafsu si anak-anak santri tadi, suruh wirid, kadang suruh ngeraskan suara, kuriak-kuriak wirid tadi itu. Karena itu manfaatnya ada, wirid sambil dengan suara keras, makan mengganggu orang lah. Itu ada manfaatnya di dalam hati kita. Jadi orang kalau kata wirid, iya tuh hatinya dipenuhi dengan hawa nafsu, jadi emosian orangnya, pendendam, kemudian kada tenang hidupnya. Tapi kalau ahli zikir pasti orangnya tenang, menghadapi sesuatu itu slow aja. Tapi kalang kabut dari kita. Karena hatinya makmur dengan apa? Dengan zikir, dengan wirid. Bahkan kalau pian tahu khulasah, ada kalau kitab khulasah madat itu yang ada biasanya foto Habib Umar, itu dibaca di Darul Mustafa. Itu khulasah madat itu dalamnya masya Allah luar biasa kalau pian amalkan. Setiap habis sholat itu ada amalannya masing-masing, disebutkan dalam khulasah madat itu. Itu sudah lumayan banyak lah bahasanya kalau kita ngamalkan semua setiap hari. Itu tuh dari ringkasan. Kitab aslinya namanya kitab madat. Kitab aslinya namanya madat, yang punya Al Habib Muhammad bin Abdullah Al Haddar, mertuanya Habib Umar. Beliau membuat kitab wirid namanya madat. Itu jar guru kita, kalau madat itu yang dibaca seharian kada habis wirid aja, saking tebalnya kitabnya. Wirid semua isinya, mulai bangun guring sampai guring lagi. Cuman karena terlalu panjang, terlalu banyak, akhirnya diambillah intisarinya oleh Habib Umar, diambil intisarinya, maka terbentuklah khulasah madat, artinya ringkasan dari kitab madat. Nah itu jadi khulasah madat itu. Jadi di pondoknya Habib Muhammad bin Abdul Haddar itu banyak wiridnya daripada belajarnya. Saking pentingnya lah, saking penting. Maka beliau katakan inna lil aurat atharan kabiran fi tanwiril qalbi wa dhabtil jawarih. Di dalam wirid itu punya dampak yang besar untuk menerangi hati kita dan untuk menata gerak-gerik kita. Tapi ada syaratnya, kapan wirid ini baru bisa tampak manfaatnya kapan? Walakin la yadhhar wa yata'akkad illa indal muwadhabah wa tikrar wa fi'li kulli wirdin minha fi waqtin yakhussuh. Syaratnya wirid tadi baru nampak manfaatnya apabila kada putus. Tidak putus, jalan terus. Ya, namanya mulai hari ini terus, esok dibacanya tetap, esok lagi terus. Bukan baca-baca ampih karena baca pulang. Nah, ini ada manfaatnya tapi tidak besar, tidak banyak. Baru tampak manfaatnya jadi ketika sudah melazimi itu. Misal nih umpamanya kita tahu faedah ada rotib haddad lah. Rotib haddad ini orang faedahnya bisa menangkal sihir. Pas sudah merasakan sihir hanya membaca, ya kada mau pas itu sini. Kapan ini bisa yang manfaatnya sangat besar? Ketika tiap hari pian baca terus berlanjut kada beampian. Baru manfaatnya akan besar, langsung bisa paten situ sini jari kita. Tapi sudah merasa diganggu orang, sudah merasa ada orang mengganggu, hanyarnya membaca, ya kada ada manfaatnya tapi kada banyak. Jadi syaratnya wirid tadi baru tampak itu asarnya apabila satu muwadhabah terus menerus. Yang kedua, tidak keluar dari waktunya. Namanya waktu membacanya habis asar, ya habis asarnya terus dibaca. Jangan sampai terlewat habis maghrib misalnya, atau sampai teka habis isya. Nah disitulah baru tampak tampak wirid dari itu. Manfaatnya ada memang. Manfaatnya kita rasakan. La ilaha illallah. Sempurnanya lagi sambil hadir hati. Sambil hati kita hadir dalam membaca itu, kada muntung kita aja, tapi hati kita pun mengikuti zikir yang kita baca. Misalnya zikir subhanallah, apa artinya? Maha suci Allah. Diumpati lisan kita mengucapkan subhanallah, hati kita menerjemahkan dari subhanallah. Itu namanya hadir hati. Wah, ini lebih hebat lagi. Akan lebih tampak lagi manfaatnya.
fa in lam takun mimman yastaghriqu jami'a sa'ati lailihi wa naharihi biwadhaifil khairat faj'al laka awradan tuwadhibu 'alaiha fi awqatin makhsusah. Apabila kita ini ujar sidin kada bisa menghidupkan waktu full 24 jam beribadah, maka minimal kita tentukan waktu-waktu tertentu aja. Dijadikan di situ amalan yang kita amalkan, yang sudah kita lazimi di situ. Wa taqtadhiha mahma fatatka, dan apabila jasnya kita ketinggalan amal tadi, maka diqadha, dibayar. Mengajar kita tadi pian mamanya sudah menentukan habis asar baca waqiah, baca. Ternyata ada kalanya pas kita sibuk atau pas teguringan misalnya, terbangun jam maghrib kurang 15 menit, cukup sembahyang asar aja, bah tuntung pengen sembahyang asar, adzan orang, berarti kan sempat lagi baca waqiah kan gitu. Nah, ketinggalan, terlewat dari waktunya, maka kata beliau diqadha, dibayar. Habis maghrib baca atau habis isya dibaca. Nah, ini apabila sudah lewat dari waktunya tadi, memang faedahnya sudah kada sama lagi. Cuman kenapa tetap disuruh qadha, tetap disuruh bayar, supaya membiasakan nafsu kita ini kada meninggalkan amalan kayak itu aja. Karena nafsu kita ini apabila ketinggalan kemudian kada kita bayari, itu kena esok diolahnya ketinggalan lagi, pasti itu. Tapi ketika pengen ketinggalan amalan tetap pian bayari, nya rugi, nya merasa kalahnya, percuma aja jarnya, ku olahnya sibuk, ku bikin dia tidak bisa mengerjakan, tapi tetap digawinya juga, akhirnya dorongannya belemah tiap hari. Tapi kalau setiap kali pian ketinggalan amalan, dah kada pian bayari lagi, itu kena esok lebih parah lagi. Jadi kita itu disuruh mengqadha setiap amalan, walaupun sebenarnya kedada suruhan qadha itu kedada, tidak bisa diqadha, tetap pian qadha, walaupun bahasanya kada ada pahalanya, ada apa-apa, karena tujuannya membiasakan nafsu tadi jangan mudah meninggalkan amalan itu. Kayak itu caranya. Bila kada kita qadha, hilang, isok kena disuruhnya lagi kita, diolahnya lagi kita kada ingat, diolahnya lagi kita sibuk. Tapi kalau pian qadha terus biar kada ada pahalanya kada apa-apa, biar kada ada faedahnya kada apa-apa, tapi pian bayari aja terus, insyaallah karena setelah itunya melemah istiqomah lagi pian mengerjakan, bisa istiqomah lagi. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengisi waktu kita dengan berbagai macam tugas ibadah yang insyaallah akan kita sebutkan di sini dalam kitab ini, macam-macam karena beliau ajarkan kepada kita. Salat apa yang kita utamakan, salat sunnah, wirid apa yang utama, kemudian baca Quran seperti apa, surah-surah yang mana yang harus kita baca tiap hari, dan seterusnya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Semoga bulan Maulid ini, kita berada di penghujung bulan Maulid, semoga Allah tutup bulan Maulid dengan penutup yang husnul khatimah. Allah tidak jadikan di Maulid yang terakhir, Allah panjangkan umur, sehat walafiat sampai bulan Maulid tahun yang akan datang dalam keadaan lebih kita cinta lagi dengan Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan selalu senantiasa semangat di dalam beribadah, semangat di dalam meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah sallallahu ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil qabul al-Fatihah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah al-futuh al-arifin, baqina fid din wa 'allimna ta'wil wa lana sawa'i sabil wa ja'alna min 'ulama al-'amilin wa lana siratikal mustaqim. Allahumma akrimna bi nuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wallahu subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.